Ya, pembelajaran sosiologi kelas 10 ilmu-ilmu sosial tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Ya, pada pembelajaran kali lalu di kelas, ya sebelum wabah COVID-19, ya kita sudah belajar yang namanya nilai, norma, dan interaksi sosial. Ya, jadi kita sudah belajar tentang nilai sosial, kemudian norma dan interaksi sosial. Nah, sebagai suatu yang baik, nilai dan norma tentu didambakan oleh masyarakat. Mengapa mereka menginginkan nilai dan norma itu diterapkan oleh semua masyarakat? Karena mereka menginginkan, atau kita semua menginginkan bahwa pribadi yang baru tumbuh atau generasi yang berikutnya baru tumbuh perilaku sesuai dengan nilai dan norma. Ya. Jadi bagian lebih dalam tentang sosialisasi yang dimana akan membentuk kepribadian seseorang. Ya. Kita langsung saja agar lebih paham, kita akan membahas persatu. Yang pertama adalah pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman kebiasaan-kebiasaan atau transfer kebiasaan, nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya di sebuah kelompok atau masyarakat. Ya. Bruce, seorang ahli sosiologi, dia katakan bahwa dia berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses-proses manusia menjadi mempelajari kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kepastian agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota. Menurut Peter, ya, dia mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Ya. Kemudian bahkan pengertian para ahli, ya, dan pengertian secara umum tadi tentang sosialisasi, maka Pak Guru mengambil kesimpulan bahwa sosialisasi dapat ditempuh melalui proses. Yang kedua, sosialisasi ditempuh secara tahap dan berkesinambungan. Yang ketiga, sosialisasi erat kaitannya dengan proses pembudayaan. Artinya bahwa sosialisasi itu dapat diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan, menjadi individu yang punya kepribadian yang baik sesuai nilai dan norma, maka dia harus menempuh yang namanya proses. Dia harus melalui proses secara bertahap, kemudian lama-kelamaan menjadi satu kebudayaan. Nah, Pak Guru kasih contoh misalnya seperti ini. Seorang anak atau individu yang baru lahir, dia tidak bisa langsung berjalan ataupun langsung berbicara seperti orang dewasa. Dia harus belajar melalui proses, ya, dimana kalau dia berjalan dia harus terlebih dahulu merangkak, ya. Kemudian kalau misalnya dia mau belajar untuk berbicara, nah misalnya dia mau belajar untuk mengatakan kata makan misalnya, dia harus belajar melalui proses, melalui tahap yang namanya dia harus mengawali dengan kata mam. Nah, kemudian lama-kelamaan, kalau diajarkan terus-menerus, maka menjadi satu kebiasaan atau kebudayaannya. Ya, jadi dia akan berjalan seperti orang dewasa dan dia akan berbicara seperti orang dewasa. Nah, kira-kira seperti itu pengertian atau gambaran tentang pengertian sosialisasi. Yang kedua yang perlu kita bahas pada pembelajaran ini adalah proses sosial. George Herbert Mead, ya, dia adalah seorang ahli sosiologi. Dia memberikan beberapa tahapan di mana individu itu akan membentuk kepribadiannya. Ya. Artinya dia bersosialisasi dengan sekelompok atau dengan agen-agen atau orang-orang yang atau pelaku-pelaku agen sosial, sehingga dia menjadi kepribadian yang baik sesuai nilai dan norma. Dia akan terlebih dahulu melakukan yang namanya
atau mengalami yang namanya tahap ya. Ada 4 tahap, di mana yang pertama adalah tahap persiapan atau property stage ya. Tahap ini ia mempersiapkan diri, individu tadi mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial. Di sini dia akan belajar mengenal dirinya sendiri. Nah, misalnya saat dia diajarkan berbicara oleh ibunya ya, atau dia diajarkan oleh ayahnya untuk berjalan ya, seperti itu ya. Tahap yang berikut adalah tahap meniru atau play stage. Tahap meniru peran yang dijalankan oleh orang di sekitarnya ya. Jadi si individu ini yang baru tumbuh mengenal dunia sosial, dia akan belajar untuk meniru orang-orang atau profesi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya di rumah itu profesi seorang ayah adalah dokter, maka anak itu akan selalu meniru. Ketika ada satu tahap yang namanya tahap game stage, dia akan mulai bermain peran ayahnya di situ. Dia akan mulai meniru perilaku ayahnya sebagai seorang dokter misalnya. Atau di lain sisi, si individu ini melihat atau meniru perilaku ibunya yang suka memasak atau suka berdandan. Maka ketika dia melangkah ke tahap game stage, dia akan meniru, mempraktekkan perilaku ibunya yang tadi suka berdandan atau suka memasak ya, seperti itu. Atau ayahnya yang suka bermain musik atau menyanyi, dia akan mengambil peran ayahnya sebagai seorang musisi atau penyanyi. Nah, kira-kira seperti itu tahap meniru. Nah, kemudian tahap yang berikut adalah tahap siap bertindak atau game stage. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa ada satu tahap namanya game stage. Nah, ini adalah tahap di mana anak bermain perannya di situ. Yang tadi tahap pertama adalah dia melihat, lalu dia tanamkan. Kemudian ada satu tahap lagi ya, dia mulai mempraktikkan ya. Dia bertindak, siap bertindak di situ. Nah, itu yang kita namakan dengan game stage atau tahap siap bertindak. Nah, jadi dia kalau suka menonton TV misalnya, lalu melihat artis-artis yang suka menyanyi atau pemain-pemain bola ya, dia akan mempraktikkan pada game stage nanti. Jadi kalau dia suka kiper, maka dia akan mempraktikkan, oh kiper berarti tugasnya adalah menjaga gawang. Atau dia sebagai penyerang, maka tugasnya adalah mencetak gol. Dia akan bermain perannya di situ atau mulai bertindak di situ. Nah, itu tahap yang ketiga atau tahap yang dinamakan dengan game stage atau tahap siap bertindak. Kemudian tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Nah, sebagai contohnya, sebagai pasien ia akan memahami peran seorang dokter dan menentukan sikapnya. Nah, ketika individu itu yang tadi itu hanya belajar di dalam rumah, dia akan mulai belajar di luar rumah ya, atau media atau agen masyarakat misalnya di luar rumah. Intinya dia belajar di luar rumah, di mana dia akan mulai menerima norma kolektif. Artinya bahwa dia kalau keluar rumah, dia bertemu dengan dokter misalnya, dia akan bertindak. Dia sebagai pasien, dia akan ramah. Atau dia bertemu dengan penjual, kan dia akan bertindak seperti dia pembeli. Atau dia bertemu dengan orang yang lebih tua, nah, maka dia akan mulai, oh kalau saya bertemu dengan orang yang lebih tua, maka saya akan bertindak yang lebih sopan. Nah, seperti itu. Yang penerimaan kolektif di mana seorang individu itu mulai belajar norma-norma yang ada di luar masyarakat. Nah, jadi kira-kira seperti itu tahap sosialisasi. Kita lanjut, yang berikut adalah agen sosialisasi. Agen sosialisasi ada beberapa. Yang pertama adalah agen keluarga. Nah, individu yang baru
sebelum mengenal dunia luar, dia yang pertama adalah belajar melalui keluarga. Dimana tadi pada tahap-tahap sosialisasi, bahwa ada tahap ya dimana ada persiapan, dia belajar melalui orang tua untuk berbicara, berjalan. Nah, dari situlah dia belajar. Maka Pak Guru menyarankan bahwa ketika Anda berkeluarga nanti, Anda harus bertindak yang positif di depan anak-anak kalian. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Atau kalian yang lebih dewasa, ya, bertindaklah yang positif di depan adik-adik kalian. Nah, kenapa? Karena adik-adik kalian di dalam keluarga itu mereka mulai belajar, ya, belajar semua perilaku, semua profesi-profesi yang ada di dalam keluarga. Nah, jika kalian memberikan yang positif, maka dia akan keluar ke rumah, dia akan mempraktikkan sehingga menjadi pribadi yang baik sesuai nilai dan norma. Agen yang kedua adalah kelompok bermain. Nah, kelompok bermain dia mulai mempraktikkan. Di sini juga dia mulai belajar tentang yang namanya game state, ya. Dia akan mempraktikkan semua yang berhubungan dengan interaksi yang dilakukan dengan teman-teman sebaya dan sederajat, ya. Agen yang kedua, yang ketiga adalah agen sekolah atau pendidikan. Kemudian agen yang keempat adalah agen media massa. Proses sosialisasi melalui media massa lebih luas, seperti pada iklan-iklan atau media massa di televisi misalnya. Orang atau individu mulai meniru gaya hidup artis misalnya, atau gaya berpakaian seorang artis, ya. Maka kalau media massa ya menunjukkan hal yang positif, maka si individu tadi akan bertumbuh menjadi kepribadian yang positif. Karena apa? Karena dia meniru dari media massa tersebut, ya. Yang kelima adalah lingkungan kerja. Setelah masa kanak-kanak dan masa remaja sudah dia lewati, maka dunia baru akan kita dapatkan, yaitu dunia kerja. Nah, dari sini juga kita akan belajar mulai pimpinan kita, ya, orang yang lebih dewasa dalam dunia kerja, ya. Ini juga akan mempengaruhi kepribadian kita, ya, harus disiplin, ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, Pak Guru harap Anda paham dalam pembelajaran kita ini. Kiranya ada yang kurang paham atau belum dimengerti, bisa komentari pada kolom komentar di Google Classroom kita. Nah, untuk itu, untuk memperdalam materi kita, maka Pak Guru menyiapkan 3 soal latihan. Nah, yang pertama adalah sebutkan 4 tahap sosialisasi menurut George. Yang kedua, sebutkan 5 agen sosialisasi. Yang ketiga, sebutkan agen sosialisasi pertama dan utama bagi seorang individu mengembangkan kepribadian. Nah, kira-kira ini 3 soal pendalaman materi kita. Kiranya kalian bisa mengerjakannya supaya bisa dikirim kembali dalam Google Classroom kita, supaya Pak Guru bisa melihat perkembangan pembelajaran kita. Kiranya ini saja pembelajaran kita, Pak Guru cukupkan karena waktu kita hanya 15 menit. Oleh karena itu, Pak Guru memohon maaf jika perkataan Pak Guru karena terburu-buru untuk mencapai 15 menit. Maka kalau ada kata yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Salam sehat, tetap di rumah saja dan belajar.